disebut Sang Hyang Bedil itu apa, Pak? Jadi Sang Hyang Bedil itu dulu di sini tempat penyimpanan alat-alat perang, di mana pusaka-pusaka zaman Kerajaan Galuh disimpan di tempat ini. Kenapa diberhentikan? Hutan Keramat. Selain memiliki kaitan dengan Kerajaan Galuh, Hutan Keramat juga menyimpan mistis di balik keindahan dan keaslian alamnya. Seperti apa keangkeran dari Hutan Keramat Kuta di Ciamis? Ciamis, sebuah kabupaten yang berada di bagian tenggara Provinsi Jawa Barat ini ternyata menyimpan sebuah jejak leluhur yang masih terjaga hingga kini. Di balik keindahan alam yang terhampar luas, terdapat sebuah dusun adat yang bernama Kampung Kuta. Selain memegang teguh tradisi, masyarakat adat Kampung Kuta tinggal berdampingan dengan sebuah hutan yang disebut Leweng Gede. Ada berbagai aturan untuk memasuki Hutan Keramat ini. Sini sudah akan masuk hutan larangan, nggak boleh di sepatu, harus dibuka sini. Oh, jadi sepatu kalau mau masuk hutan larangan harus dilepas ya, Pak? Harus dilepas. Oke. Itu kata para leluhur seperti itu. Berjalan di hutan tanpa alas kaki sempat membuat anak Cike kesulitan memasuki hutan larangan. Untuk memasuki hutan larangan ternyata lokasinya sangat jauh dan medannya juga becek, juga licin. Dan energi-energi yang saya rasakan makin memasuki hutan ini ada rasa tidak nyaman. Karena mungkin di sini juga energinya ada positif, ada juga yang negatif. Dengan medan hutan keramat yang amat licin dan berkerikil, Ana Cike terus berjalan untuk menemui kuncen hutan keramat. Hutan Keramat atau sering disebut Leweng Gede oleh masyarakat sekitar berada persis bersebelahan dengan Kampung Adat Kuta. Hutan yang dipercaya masyarakat sebagai hutan yang sakral ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung desa adat Kuta. Sebagai sebuah kampung adat sudah tentu seperti yang lain, mereka juga memiliki seperangkat aturan-aturan adat. Misalnya adalah larangan untuk mengganggu semua habitat yang ada di hutan larangan yang ada di Kampung Kuta. Masuk ke area hutan ini tidak bisa sembarangan.
Berdasarkan kepercayaan, hutan larangan hanya bisa dimasuki pada hari Senin dan Jumat dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Selain hari dan jam tersebut, tidak ada yang boleh memasuki areal hutan larangan. Ya kan hari Jumat itu hijinya itu ya waktunya ya hari-hari suci lah Jumat itu. Ya wiwitan hari itu adalah Jumat Kliwon gitu. Senin itu kan ya burona sirisepnya kata sesepuh itu ya kembang gitu. Jadi Selain dilarang memakai alas kaki, banyak larangan bagi yang ingin memasuki hutan larangan. Di antaranya tidak boleh membawa perhiasan emas dan tas. Pengunjung juga dilarang memakai pakaian hitam-hitam, meludah, buang sampah, berkata kotor, dan buang air di dalam hutan larangan. Tidak boleh masuk itu harus membuka sepatu, tidak boleh ini, tidak boleh itu karena nanti akan sial dan sebagainya. Tetapi kalau dari perspektif orang modern, sebenarnya orang Eropa misalnya peneliti tentang lingkungan, itu salah satu strategi, salah satu cara untuk menjaga lingkungan. Jadi sebenarnya kalau anak-anak muda tertarik meneliti itu atau menggali itu bahwa nenek moyang kita punya sistem pengetahuan sendiri yang jauh lebih hebat tentang bagaimana menjaga lingkungan dibandingkan orang-orang Eropa yang muncul belakangan ya. Nama hutan larangan seringkali membuat ciut nyali pengunjung yang ingin masuk. Karena itu pula berkembang berbagai cerita soal hutan larangan. Saya pernah dengar kalau nggak salah ada orang bule yang masuk hutan, terus dia pakai perhiasan. Nah, perhiasan itu hilang, tiba-tiba ketimbun sama tanah, paling gitu. Kan di sana itu kalau misalkan pakai kamera, kalau foto-foto itu nggak boleh langsung ya. Jadi kameranya itu harus istilahnya harus dijampe-jampe dulu gitu sama itunya sama kuncennya. Nah dulu itu sama kuncennya itu belum diritualin. Nah kejadian ngambil foto terus fotonya blur. Jadi gambarnya nggak ada gitu, tiba-tiba nggak ada gitu mas. Terlepas dari berbagai cerita pengunjung, hutan ini memiliki kisah bersejarah hingga disebut hutan keramat. itu keramat itu kan biasanya dikunjungi orang lah itu untuk di sana ritual. Berbagai kisah leluhur melekat dengan hutan larangan ini. Ada yang menyebut hutan ini sebagai daerah asal salah satu kerajaan tertua di Jawa Barat, yaitu Kerajaan Galuh. Ada pula yang mengisahkan hutan ini sebagai tempat petilasan Prabu Siliwangi. Maka tak heran hutan ini lekat dengan nuansa mistis. Manusia itu punya hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan alam semesta, hubungan dengan sesama. Nah tentu untuk membina hubungan itu melalui ritual. Hubungan dengan Sang Pencipta tentu ada ritualnya. Hubungan dengan alam, lingkungan, termasuk lingkungan alam gaib juga ada upacaranya. Tentu kita jangan memandang itu dari sudut pandang agama tertentu, tapi dari kepercayaan lokal yang memang seperti itu. Masyarakat sekitar menyebut bahwa melanggar aturan yang diwariskan leluhur dalam hutan larangan adalah pamali, yaitu melanggar pantangan yang bisa berakibat buruk bagi pelakunya. Akan tetapi dari segi positif dari pandangan itu adalah bahwa alam itu otomatis terkonservasi secara budaya. Gitu. Nah itu semacam kearifan lokal. Nyipuh ini bahasa leluhur. Umumnya cuci muka, tangan, ya kaki itulah seperti itu. Ini Pak, halo Tanah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bapak, Ya. maaf nih, saya terlambat. Iya. Sekarang nah ini teh tempat nyipuh. Oh, gitu. tempat Ciasihan Ciasihan namanya. Jadi yang dilakukan kita di sini apa? Iya, nyipuh itu. Ya itu melempar koin dulu. Oh, koin. Sebelum nyipuh itu lempar koin gitu sini. Nah, langsung nyipuh Iya, itu nyimpuh teh umumnya mah cuci muka, tangan dan gitu. Hanya nggak boleh larangannya nggak boleh kumur itu. Oh, nggak boleh Kumur diludahkan nggak boleh. Kalau diminum mah langsung bisa.
Bapak berarti ini harus dilempar dulu ya? ya? Lempar dulu sebelum itu cuci muka. Lempar dulu ini. Cuci mukanya berapa kali, Pak? 3 kali, 3 3 kali. kali. Ya cuci tangan, ya itu. Oke, Ya bismillah. kaki itu 3 kali. Cuci muka, cuci tangannya sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Terus selanjutnya Nah, kita selanjutnya sampai ke sana ritual, nanti intinya mah di sana ritualnya. Oh, ritualnya Ya, di sana. dipamerkan. Oh, jadi kita melanjutkan lagi Melanjutkan perjalanan jalan, ya Pak ya. perjalanan. Ya udah boleh kita lanjutin Ya. ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah sampai tempatnya ritual, intinya di sini. Oh. Tempat ritual. Ya, alhamdulillah ini kalau apinya sudah nggak ada, nggak boleh ritual lagi. Tapi Oh. alhamdulillah sekarang masih ada ini. Ana Cike dan Pak Mariono bersiap untuk memulai ritual doa. Tujuannya untuk meminta izin dan keselamatan untuk menelusuri hutan dan agar tidak ada kendala selama pengambilan gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi sing kapararang nyuwunkeun izin eta bisi aya nu rek ngaganggu ngagoda ngarobeda kajaga dirasa beurang. Dan selanjutnya kita apa nih Pak? Nah, selanjutnya sekarang nyipuh Oh, sana. nyipuh kemana Ya, Pak? Ke sana. Oh berarti kita kawah, ke kawah itu. Nah, ini kawah tempat nyipuh. Oh ini Iya, kawahnya ya iya. Pak ya? Oh Untuk keberkahan, keselamatan. ini namanya kawah Panyipuhan berarti? Iya, kawah Oh. Panyipuhan. Ini apa kaitannya dengan para leluhur kita nih Pak? Ya, ini kan petunjuk para leluhur. Hmm. Katanya ini teh untuk keselamatan, keberkahan. Ya. Sebelum cuci muka itu ya ngalungkeun koin sama di sini. Oh sama di sini Iya. juga harus melempar koin Iya, ya. iya. Oh dan sama cuci muka. Iya, sama di sini. Ya mohon maaf ya Pak ya dari awal saya masuk ke Iya, lokasi iya. ini awalnya tadi merasa ada nggak enak. Iya, Terus iya. ada beberapa sosok yang saya lihat. Iya. Sosoknya kenapa harimau Pak? Iya. Betul. Kan ini- Soalnya saya tadi beberapa kali lihat. Kan di sini nyata macannya itu nyata siluman teh siluman gitu. Oh. Hanya nggak bisa dilihat sembarangan itu. Iya, Nggak. tapi memang ada sosoknya. Kalau akan memunculkan diri ya bisa juga, tapi ya orang tertentu lah gitu Iya. yang bisa melihat. Ya, tapi memang sepengetahuan Bapak di sini ada sosok macan. Iya ada. Ada, iya. Ya. Untuk Iya. sepertinya sosok penjaga ya Pak ya? Iya, penjaga. Dari awal kita masuk bahkan tadi ketika kita Iya. menjalankan ritual mungkin ya Pak ya? Iya. Jadi ketika saya melihat ke masa lalu di sini tuh memang tempat untuk membersihkan diri. Jadi sebelum mereka bertapa atau bermeditasi, mereka mandi di sini karena kalau bisa dilihat dulu ini airnya bisa lebih besar ya Pak Lebih ya? besar. Lebih besar. Kalau Iya. sekarang seperti meresap ya Iya, Pak ya? iya. Berarti sekarang Ana harus lempar koin lagi ya Pak ya? Lempar koin, harus langsung nyipuh. Nyipuh lagi. Nah, jalan.
Bapak, hutan larangan ini selain ada kaitannya dengan Prabu Siliwangi, ada sejarah apa lagi? Ada kaitan dengan siapa lagi hutan ini, Pak? Memang dahulunya kan Prabu Siliwangi telah duduk di sini. Katanya ingin bikin kerajaan di sini. Hanya menurut cerita itu mengizinkan. Ya tempatnya di sini kan dikelilingi tebing kota itu. Jadi mau bisa diperluas katanya. Nah di sini ada pertemuan di Karangkamulian. Itu Patimuan ya. Itu tempat pertemuan ya. Saya akan nutup dulu. Sebuah ritual penutupan dilakukan oleh Pak Mariono sebagai rasa terima kasih karena para leluhur telah menjaga keselamatan dan kelancaran selama berada di dalam hutan. Udah selesai ini ya, Abah ya? Iya sudah. Ya, berarti ini ke kru nggak akan ada apa-apa ya? Iya, Insya Allah ada, ya. Udah minta maaf ya, Iya, Pak ya. iya. Abah, saya masih pengen tahu banyak nih tentang Iya, Kampung Kuta. Saya harus ngobrol sama siapa lagi? Ya di sini kan ada ya ketua adat, adanya wakil ketua disebut sesepuh. Nah nanti kalau akan tanyakan lagi ke sana Kak, wakil ketua sesepuh di sini. Ya. Berarti kita langsung ke Kampung Kuta Iya, lagi ya. Kenapa diberhentikan? Ya nanti kan ini kan cara penyampaian cara baksa. Kan biasanya langsung. Leluhur memang harus dijaga dan dilestarikan tradisinya. Inilah yang dilakukan oleh masyarakat kampung adat Kuta di Ciamis. Malapetaka apa yang akan terjadi jika tradisi dan budaya leluhur dilanggar? Inilah kampung adat Kuta. Saat mendengar nama Kuta, banyak orang akan langsung mengingat pantai di selatan Pulau Bali. Lalu kenapa kampung adat ini dinamakan Kampung Kuta? Sebetulnya dulunya itu mau dijadikan sebuah kerajaan, tetapi tidak jadi. Sehingga material-material untuk membuat sebuah kerajaan itu kemudian dionggokkan sehingga membentuk sebuah bukit. Di sana ada bukitnya. Nah, Kuta itu adalah artinya tanah yang tinggi, itulah Kuta. Nilai sejarah di Kampung Kuta membuat warga memiliki keterikatan mendalam dengan leluhur dan terus menjaga adat budaya warisan nenek moyang. Kalau itu kita bicara Kampung Kuta ya, itu ada kaitannya dengan sejarah Kerajaan Galuh masa lalu yang merupakan salah satu kerajaan di Jawa Barat yang terbesar. Pusat kerajaan Galuh akhirnya dibangun di Karangmulyan Ciamis, di dekat pertemuan dua sungai. Legenda ini sangat melekat bagi masyarakat Ciamis hingga mereka lebih bangga dipanggil dengan sebutan orang Galuh. Kalau zaman dulu kan caranya semedi ya. Jadi kalau Raja Galuh itu kalau mau punya rencana itu caranya bersemedi, mendekatkan diri kepada Tuhan, tujuannya untuk meminta petunjuk. Dia mendapat petunjuk bahwa kerajaan Galuh itu harus didirikan di Karangkamulian. Agak sulit mencari peninggalan atau situs di Kampung Kuta ya. Kecuali memang norma-norma peranata adat yang mereka pegang buku itu. Penduduk Kampung Kuta yang terdiri dari 116 kepala keluarga masih melestarikan dan melaksanakan berbagai aturan yang merupakan warisan tradisi leluhur. Misalnya, semua rumah harus berupa rumah panggung dan tidak boleh ditembok atau menggunakan unsur semen. Ya itu kan kalau di sini memang
yang dipegang itu yang diamanahkan para leluhur gitu. Yang nggak boleh, kata para leluhur teh nggak boleh. Jadi harus panggung rumah itu kan gitu. Jadi nggak boleh orang alat-alatnya seperti genting, tembok itu nggak boleh. Tidak ada hukuman langsung bagi warga yang melanggar aturan. Namun, dipercaya akan ada akibat kurang baik bila melanggar aturan. Misalnya tidak boleh memetik sembarangan, tidak boleh menebang pohon sembarangan. Apabila dilaksanakan juga nanti akan ada sanksi adat ya, begitu berkali tentang Kampung Kuta ya. Tentu kalau mereka melanggar ada rasa bersalah ya, ada rasa bersalah paling tidak, ada perasaan takut gitu, atau kualat. Sampurasun, Rampai. Bapak. Saya Ana, Pak. Dan Bapak siapa? Pak San Marno. Oh, Pak Aki San. lah udah Aki saya aja, mah. panggil Aki aja ya? Ya. Aki, barusan saya habis dari hutan larangan. Ki. Iya. Selain medannya yang memang lumayan agak susah, jalanan licin, saya juga banyak mengalami hal-hal yang memang sebenarnya mungkin orang lain tidak merasakan, tapi entah hanya saya yang merasakan, melihat, dan begitu masuk saya entah memang ini penglihatan saya, tapi saya yakin saya melihat dua sosok harimau. Macan. Iya memang. Dan yang saya penasaran itu kenapa disebut hutan larangan, Pak? Hutan larangan itu memang hutan yang tidak diganggu, memang masih utuh itu. Nah, hutan keramat itu masih perawan. Itu karena boro-boro pohon kayunya, rantingnya juga nggak boleh diambil. Di sini mah gitu. Makanya disebut hutan larangan. Hutan larangan, dilarang apapunnya juga. Dan kaitannya dengan Kampung Kuta, Pak? Kampung Kuta, memang itu kan keadaannya itu adanya penyangga di bawah. Daerah Kampung Kuta itu ada penyangga, itu memang itu hak kekuasaan Kuta. Jadi hutan Kuta kan masuk. Dan sejarah Kampung Kuta ini apa, Pak? Sejarah Kampung Kuta memang kan abad ke-8 sebelum Masehi, Ki Hajar Soekarsi itu merenung dan duduk, namanya Kampung Grodokan, duduk madep ngiblat ke sono. Nah, ini bagus, dikelilingin tebing, ada kali mengalir. Ya payus ini kalau bikin kerajaan. Ya begitu sudah merenung itu kan seluruh alat bangunan udah dikumpulin di sini. Apapun juga kebutuhannya. Dan Kampung Kuta kaitannya dengan Kerajaan Galuh itu Kerajaan apa, Pak? Galuh itu Naganingrum itu disembunyikannya di sini, ditemukan sama anaknya Ciong Wanara di Geger Sunten. Ya akhirnya bikin kerajaan kan Papua itu Karangkamulyan. Nah di situ makanya kan itu kan masih Kerajaan Galuh. Kampung ini masih kental dengan adat budaya ya, Pak, ya? Budaya kearifan lokalnya. Di sini mah yang kata pamali itu yang masih dipertahankan. Karena itu kan penyelamat, selamat di dunia, selamat di akhirat, kata pamali. Gitu. Dan ada yang masih dilestarikan apa aja, Pak, di sini? Masih dilestarikan bangunan, tidak boleh diganti, harus atap begini. Aki, kalau saya lihat ini rumah adat di sini unik ya, Ki, ya? Atapnya terbuat dari Kira. Ini terus ininya juga biliknya. Terus saya lihat juga ini panggung. Panggung ada kolomnya. Ini kan namanya rumah tahan gempa. Ini yang dibuat dari alam, yang tidak merusak alam. Kalau untuk kebudayaan di Kampung Kuta, yang menjadi ciri khasnya itu apa, Pak? Seni terbang, ada seni rengkong itu. Banyak berarti ya, Pak, ya? Banyak. Salah satunya? Iya, itu memang kan seni turunan. Oh. Jadi tidak boleh dihilangkan, harus dilestarikan. Berarti boleh nanti lihat. Iya, ini boleh. seni apa yang mau ditampilkan, Ini Pak? seni ibing buhun. Ibing buhun. Iya. Ibing itu menari, pemirsa. Iya, menari. Iya. Tari buhun. Tari buhun. Gitu. Buhun itu zaman lama. Zaman Ya. dulu. Boleh saya lihat persiapannya, Pak? Ya boleh, karena ada ritualnya sekarang aja coba. Oh, ada ritualnya juga ya? Ada, coba saksikan sekarang. Oh, Nah, ya, yuk. Bismillah. Ronggeng
Kesenian yang sangat populer ini muncul di berbagai daerah di Jawa Barat. Di Kampung Kuta, kesenian ini disebut ronggeng gunung. Disebut pula ronggeng buhun. Ronggeng itu sebenarnya suatu bentuk kesenian berupa musik dan tari, di mana yang menari itu adalah perempuan. Nah, kalau buhun itu lagu-lagunya memang lagu-lagu buhun, artinya lagu-lagu yang sangat tradisional gitu. Sebagai warisan leluhur yang dilestarikan di Kampung Kuta, ronggeng gunung tidak ditampilkan sembarangan. Ada ritual khusus yang dilakukan sebelum melaksanakan tari ronggeng gunung. Hal ini tak lepas dari sejarah panjang kesenian ini. Seperti yang saya pernah teliti, ronggeng gunung itu berasal dari perjalanan Putri Samboja, salah seorang putri dari suatu kerajaan di Tatar Galuh gitu ya. Peristiwa yang dialami diabadikan dalam lagu-lagu. Sehingga ada waktu sedih, lagunya sedih. Ketika dia sedang gembira, lagunya akan yang gembira itu nanti menjadi pengiring dari tarian dia di pentas gitu ya. Untuk menjadi ronggeng bukan persoalan mudah di zaman dahulu. Selain harus melakukan berbagai ritual, tak sembarang wanita bisa terpilih ikut serta dalam kesenian ronggeng. Karena ronggeng itu memang dulunya itu untuk menjadi ronggeng dilamar oleh seorang ketuanya jadi ronggeng. Perlu proses yang cukup berat sebelum seorang wanita bisa melantunkan lagu sekaligus menari ronggeng gunung secara luas. Dan untuk menjadi seorang ronggeng itu tidak mudah. Untuk suaranya menjadi bagus vokalnya, ada cara tertentu. Misalnya ada semacam alat dimasukkan ke dalam tenggorokannya, kemudian dikeluarkan lagi pelan-pelan. Katanya itu sangat menyakitkan, tetapi suara dia akan menjadi ngoncrang, kalau bahasa Sunda itu nyaring gitu ya. Dan itu memang ritual seperti itu. Kemudian dia juga harus berpuasa dan sebagainya. Karena bukan merupakan seni yang wajib ada dalam upacara adat, ronggeng gunung kemudian lebih terkenal sebagai hiburan masyarakat. Seru, lumayan menguras keringat, olahraga, tapi ada hal-hal lain yang saya rasakan ketika saya menari di sini. Saya merasakan dan saya meyakini aura-aura atau energi-energi dari para leluhur, kehadiran mereka ada. Karena pertama, ini adalah musik buhun. Buhun itu adalah musik zaman dulu sekali atau musik zaman leluhur. Dan saya pun merasakan aura-aura kebahagiaan karena ketika kita berada di sini mendengarkan musik kita terbawa dengan alunan, meskipun entah gerakan apa yang saya keluarkan, yang pasti saya di sini merasa ada aura kebahagiaan. Tapi dari tadi yang saya penasaran, entah kenapa di sini juga ada aura kesedihan. Mungkin nanti saya bisa tanyakan apa ada sesuatu yang kurang kah, atau apa ada dari tingkah kita atau saya yang salah kah, karena ada sesuatu yang seperti terasa ada yang sedih. Saya nggak ngerti Pak. Jadi entah kenapa saya di sini merasakan bahagia. Saya merasakan senang. Tapi di sisi lain, di sisi sebelah kiri, di sisi sebelah sini apa ada yang salah atau apa? Ini aura dari leluhur kita memang bahagia, tapi sekian puluh % saya merasakan ada rasa kecewa atau ada seperti yang nangis Pak. Oh itulah, memang kan para leluhur. Ini seni turunan dari dulu dari nenek moyang. Sekarang udah lama tidak dilaksanakan, sekarang ada pelaksanaan ini, memang dia juga mengikut gembira gitu. Kenapa ya? Kenapa diberhentikan? Ya nanti kan ini cara penyampaian cara baksa. Kan biasanya langsung. Kenapa diberhentikan? Ya nanti. Kan nggak boleh sebenarnya. Ya itu biar kalian juga tambah sehat, tambah berkah, terus selagi musik itu dimainkan itu kan bisa mengeluarkan aura-aura negatif di lingkungan ini. Maaf ya, kita lewat itu, tapi kan sekarang ya bisa. Ya. Assalamualaikum. Bismillah.
Aduh, Bapak seru ya. Aki udah menyaksikan, mendengarkan dari suara ronggeng, alunannya yang betul-betul kita seperti kembali ke masa lalu ya Ki ya. Ini saya mau tahu Ki, asal-usul dari seni ronggeng ini sejak kapan? Oh itu. Begitu datangnya Islam ke tanah Sunda, ke tanah Jawa, ini seluruh kesenian yang ada di sini, kesenian apa Sunda, apa kayak Jawa kayak, itu memang pengkat agama Islam. Ya Bapak, saya pamit dulu. Ya, sama-sama. Untuk semuanya, saya dan tim pamit. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari saya juga tim. Dan saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga kelestarian kesenian budaya selalu dijaga dan tidak pernah musnah. Apalagi seni budaya ini memang sudah berasal dari abad jauh sekali ya Ki ya. Saya pamit ya, Sampurasun. Disebut Sang Hyang Bedil itu apa Pak? Jadi Sang Hyang Bedil itu dulu di sini tempat penyimpanan alat-alat perang, di mana pusaka-pusaka zaman Kerajaan Galuh disimpan di tempat ini. Kisah Ciung Wanara. Namanya begitu melegenda sebagai pahlawan dari tanah Sunda. Anak seorang raja yang dibuang dan berjuang untuk kembali merebut haknya di Kerajaan Galuh. Perjalanan Anak Cike di Ciamis masih berlanjut. Kali ini Anak Cike dan tim jejak leluhur melihat sisa sejarah Kerajaan Galuh yang berhubungan dengan legenda Ciung Wanara di situs Karangkamulyan. Siapa sosok Ciung Wanara yang menjadi legenda di sejarah Tatar Sunda? Ketika permaisuri itu melahirkan bayi, ya itu karena dianggap akan membawa sial, maka harus dilarung. Ya harus dilarung. Ya tentu dengan ibah hati ya dilarunglah. Karena pertolongan Tuhan, maka bayi itu tidak tenggelam, tapi tersangkut di akar pohon dan ditolong oleh petani. Lalu ketika dia masa anak-anak, dia bertanya kepada petaninya, saya siapa namanya? Ada burung ciung. Itu apa? Ciung. Lalu ada monyet, ya kan? Terus itu apa? Wanara. Wah kalau gitu nama saya Ciung Wanara aja, bagus seperti itu. Lewat sabung ayam, Ciung Wanara kembali merebut haknya sebagai putra mahkota. Assalamualaikum, Sampurasun Bapak. Apa betul di sini salah satu peninggalan Kerajaan Galuh? Iya. Dulu di sini sebagai sebuah cikal bakal tentang berdirinya Kerajaan Galuh. Dan apa betul di sini itu adalah tapak tilas Ciung Wanara Kerajaan Galuh? Ya, jadi di sini sisa-sisanya masih ada. Jadi di sini dulu tentang legenda Ciung Wanara. Dan sejarah Kerajaan Galuh itu apa Pak? Nah, jadi kalau Galuh itu kan dalam arti Galuh itu bukan semata-mata nama kerajaan. Jadi Galuh itu suatu ajaran. Dulu yang memegang ajaran ilmu kegaluhan itu Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan memegang suatu ajaran yaitu ilmu kegaluhan. Karena Galuh itu ngambilnya dari bahasa Sangsekerta. Galuh itu artinya permata. Kalau di diri kita itu hati nurani. Kalau dalam bahasa agama itu kolbu. Iya. Jadi kalau kita pengen hidup mulia itu harus memegang suatu ajaran yaitu ilmu kegaluhan. Nah, jadi peninggalan zaman kerajaan dulu ada semuanya ada 9 lokasi, mungkin dari lokasi pertama sampai ke 9. Ya mungkin nanti bisa kita langsung buktikan. Ada di sini ya? Jadi kita sambil lihat sisa-sisa atau bekas peninggalan Kerajaan Galuh. Ya udah kalau begitu kita lihat-lihat ya Pak ya.
setelah beberapa langkah Iya. saya masuk ke ini, kalau saya merasa ini adalah ruangan, Pak. Iya. Ini adalah sebuah ruangan dan di sini saya merasakan ada aura yang seperti ada AC. Ini bukan angin. Mungkin pada zaman dulunya ini adalah suatu ruangan yang luas tanpa sekat dan di sini adalah ada beberapa banyak sekali tempat berkumpul seperti aula, Pak. Boleh lanjut ya, Pak ya? Boleh ya. Ya Pak ya, ini semakin masuk ke dalam. Kalau saya lihat tuh, saya seperti melihat pilar-pilar besar yang berwarna kuning keemasan. Ya bisa dibilang ini lumayan mewah ya Pak ya. Cuman kalau kita dilihat dengan secara mata batin, mungkin istananya masih utuh di sini, Betul, masih Pak. ada gitu. Betul sekali. Dan bahkan ini kalau jujur, kalau dilihat dengan mata batin, saya melihat istana ini lebih membentuknya lebih ke seperti masjid yang mewah ya Iya, Pak ya. iya, iya. Bentuk dari kerajaan Galuh itu kalau saya lihat dengan mata batin seperti masjid yang mewah. Iya. Situs pertama di lokasi ini adalah bukti penting peninggalan kerajaan Galuh, yaitu Batu Pangcalikan. Ini kita nyampe ke lokasi yang pertama, yaitu lokasi Pangcalikan. Jadi di sini dipakai tempat singgasana raja atau pusat pemerintahan. Oh. Ya mungkin kalau lebih kita ingin tahu tentang situs yang ada di Pangcalikan ini, kita bisa masuk ke Bisa langsung lokasi. masuk aja ya Pak ya. Bismillah. Cukup luas ya Pak ya. Nah, ini mungkin Ini tempat apa Pak? Nah, jadi ini lokasi pertama itu lokasi yang sangat luas, beda dengan lokasi-lokasi lain. Karena ini dulu dipakai tempat singgasana raja atau pusat pemerintahan. Nah, jadi di sini ada 2 ruangan. Ini mungkin ruangan untuk umum, itu yang ruangan utama itu khusus untuk raja. Nah, jadi di sini ada 2 ruangan. Jadi di sini dibatasi oleh batuan-batuan atau punden berundak. Nah, ini zaman dulu, zaman kerajaan, batu-batu ini udah ada. Berarti boleh lihat ke sana Nah, Pak. kita tinggal Singgasana. melihat batu Pangcalikan. Jadi Pangcalikan itu kan duduk ya. Jadi kalau bahasa Sundanya Pangcalikan itu calik, kalau bahasa nasionalnya mungkin duduk. Ya, Nah, tempat duduk kebetulan di berarti situ ya. ada batu bekas batu pelinggih atau bekas duduknya Raja Galuh. Mungkin kita bisa dilihat. Ini jujur ya Pak ya, tadi kita sempat bahas di sebelah sana dengan Iya. hawa atau cuaca yang ada di sini. Ini harus saya jelaskan, kita berada mungkin ini tuh di tengah hutan ya Pak ya. Iya, iya. Di tengah hutan yang lembab. Jadi gini, kalau saya lihat dan rasakan, iya memang panas. Tapi ketika saya menghadap ke arah sebelah sini, di arah sebelah sini mungkin Bapak juga sama merasakan yang sama. Ini Iya. malah adem. Iya. Ini adem. Karena ini ruangan ini, karena ini kan disebut tadi, ini ruangan utama. Jadi ini khusus untuk raja. Jadi kalau zaman dulu itu kan zaman kerajaan, tidak semua bisa masuk ke sana. Silakan kita masuk mendekat ke batu Pangcalikan itu. Iya. Lewat sini ya Pak ya. Iya. Ini Bapak tadi mencium nggak Pak? Ini di sini sama sekali tidak ada dupa ya. Iya. Tidak ada dupa. Tapi saya tadi mencium aroma dupa. Seperti aroma parfum, tapi parfum yang bukan di masa sekarang. Yang itu, yang belakang itu, Ya. itu batu bekas di mana kalau si patih raja, kalau mau menghadap si raja, mungkin berhenti sampai di situ. Betul. Dia unjukkan ke raja ke sini, ya mungkin mundur lagi ke ruangan yang luar. Betul. Nah, persisnya jadi ini untuk tangga-tangga ya, untuk tangga-tangga si raja mau duduk di sini, jadi ada tahapan-tahapan ini termasuk batuan dolmen. Batuan dolmen untuk menjangga batu Pangcalikan ini supaya kokoh. Warna putih itu melambangkan bahwa Galuh itu kesucian. Pak, kalau boleh tahu selain tadi kita lihat memang ini warnanya putih, Iya, simbol dari kesucian. Keunikannya lagi apa Pak dari batu ini? Ya mungkin keunikan batu ini kita bisa lebih dekat ya melihat. Ya. Nah ini ada 5 tahapan. Nah, jadi tahapan pertama sampai ke 5. Nah itu batu ini udah melambangkan bahwa rukun
rukun Islam itu kan ada 5. Betul. Pancasila lambangnya itu ada 5. Di sini pun juga lokasinya ada 9. Nah, jadi dari 5 mungkin ke 9 itu ada hubungannya dengan para wali. Mungkin. Nah, jadi ini semuanya itu lokasi di sini itu mengandung makna sebenarnya kalau kita bisa mendalami atau mempelajari isi-isi yang ada di situs Bojonggaluh Karangpamulia. Ya, mungkin kita tinggal lihat ke lokasi yang kedua mungkin untuk melihat di mana dulu Ciung Wanara, Saembara di lokasi yang kedua. Mungkin Ini kan ada 2 arah nih Pak, ke Iya. sana sama ke sana. Ini kita kemana ya dulu? mungkin kita arah berurutan, kita arah ke sini dulu. Berarti ini lokasi kedua. Kedua Oh, ya. berarti ke arah. Kita sampai ke lokasi yang kedua yang disebut Sang Hyang Bedil. Oh, boleh kita masuk Ya, Pak? boleh kita lihat di Iya. dalam lebih dekat. Oh, ini ya Pak ya. Ini dulu sejarah tempat disebut Sang Hyang Bedil itu apa Pak? Jadi Sang Hyang Bedil itu dulu di sini tempat penyimpanan alat-alat perang, di mana pusaka-pusaka zaman Kerajaan Galuh disimpan di tempat ini. Dan setelah titik Sang Hyang Bedil ini ada lagi yang lain? Ada mungkin di sebelah sananya ada lokasi yang ketiga yaitu Sabung Ayam. Sabung Ayam, Ya, boleh langsung kita ke mungkin sana, kita Pak? lihat ke Sabung Ayam. Ini udah sampai ya Pak ya? Ya ini lokasi yang ketiga mungkin ini. Di lokasi ketiga. Jadi ini yang disebut Sabung Ayam. Berbeda dengan lokasi-lokasi yang lain karena Sabung Ayam ini berbentuk lapangan. Jadi kalau zaman Kerajaan Galuh, kalau memilih seorang figur pemimpin, ya kita harus sabung ayam dulu. Di mana yang ayamnya kuat, tidak bisa dikalahkan itu akan menjadi pemimpin. Karena sistem demokrasi zaman dulu mungkin itu udah diatur dengan cara sabung ayam. Karena kita tahu kan kalau ayam udah kalah kan nggak bisa dipaksain lagi, itu melambangkan kejujuran. Ya di samping dulu di sini tempat Saembara. Di sini ada sebuah pohon yang sangat unik ya. Mungkin ini termasuk pohon yang sangat ajaib. Nah, ini yang disebut pohon ungu atau pohon bungur. Nah, jadi kan kalau pohon ungu atau pohon bungur itu di mana-mana nggak ada yang lurus. Oh iya, ini nah, lurus ini ya, Pak, ya? lurus. Terus di sini tidak ada akar timbul. Masyarakat di sini masih ada juga yang meyakini atau mempercayai yang berhubungan mungkin dengan Tuhan ya. Betul. Jadi cara menanyakan kepada Tuhan secara langsung. Kita harus bisa menyentuh yang bulat ini. Sebelum menyentuh ini kan kita ada batasnya di sana. Nah, jadi di situ dulu berdoa dulu apa yang diinginkan, meminta sama Tuhan. Jadi bukan berarti pohon ini akan mengabulkan permaksudan kita, itu bukan seperti itu. Kalau kita bisa ngepas tangan kita menyentuh ke sini, mungkin dengan keyakinan kita, mungkin cita-citanya akan berhasil. Berarti saya boleh coba juga ya Pak ya? Ya boleh. Udah. Iya, seperti itu. Alhamdulillah pemirsa, ketika saya berjalan, jujur tadi saya seperti ada yang dorong sebenarnya Pak.
Iya. Jadi ada yang antara mendorong ke arah sebelah sana, tapi juga ada yang menarik. Makanya tadi sempat seperti kepeleset. Mungkin kita langsung aja ke lokasi yang keempat. Berikutnya keempat. Nah, jadi kita melangkah ke lokasi yang keempat sampai ke lokasi yang terakhir. Pak ya. Sekarang langsung aja ya Pak ya. Ini apa Pak tempatnya? Ini lokasi yang keempat, yaitu lambang peribadatan. Jadi di sini ada sebuah batu yang disebut Pramen Candi. Jadi di sini dulu dipakai tempat sembahyang atau tempat bersuci di zaman kerajaan. Lanjut lagi ya Pak ya. Ya pemirsa, ini adalah batu panyandaan dan pada zaman dulunya atau zaman kerajaannya di sini adalah tempat permaisuri bersandar ketika beliau habis melahirkan untuk memulihkan stamina dan juga untuk supaya menjaga agar darah putih tidak naik ke mata. Maka beliau pada zamannya itu bersandar di sini. Ketika saya melihat ke masa lalu. Jadi di sini tuh bukan hanya tempat batu bersandar, tapi juga ada bisa dibilang beberapa dayang-dayang yang menunggu, yang seperti memegang tangan karena kalau saya lihat posisinya bukan seperti ini, tapi seperti ini. Ini tempat apa namanya, Pak? Ini yang disebut tempat ruang bersalin. Tempat ruang Jadi bersalin. dulu di sini ada sebuah bangunan yang mungkin sekarang bangunannya udah amruk ya, cuman tinggal sisa-sisanya. Jadi di sini dulu tempat melahirkan. Jadi permaisuri raja yang disebut Ibu Dewi Naganingrum melahirkan sesosok anak yang dalam cerita legenda rakyat itu dibuang ke sungai. Ya di sini dulu Ibu Dewi Naganingrum melahirkan anak yang dibuang itu. Jadi karena ini mungkin berbentuk kuburan, jadi karena zaman dulu untuk merekayasa atau mengelabui Bondan Sarati, karena bayinya itu harus dibunuh, maka dia membuat rekayasa supaya mempercayai bahwa bayi permaisuri dibunuh itu, dia menyembelih seekor anak anjing dikuburkan di sini, bahwa seolah-olah bayi permaisuri raja itu udah dibunuh. Bapak, saya mohon izin untuk merasakan kejadian di masa lalu. Karena dengar ceritanya lumayan ya, jadi melahirkan dan diganti dengan sosok seekor anjing. Iya.